Is it like being vegan? Sorry? Is it like being vegan? No, you eat meat. Do you eat meat and like veggies? No, like we can eat anything after we like open our fast. I'm going to try and fast and do my absolute best. I had the biggest headache, oh my god, definitely because no coffee. The mosque in Taipei is actually not fasting today. They are starting tomorrow because the moon wasn't sighted. The safest that we have ever felt anywhere in the world. I love Saudi people. I feel like we can walk the streets and we always feel comfortable. We know that there's always going to be someone there to help us if we need help. People are super honest and trustworthy. We have such a great impression of the Saudi people, and I really feel like this is all a reflection on the religion as well. We have been fasting for 11 hours now. Bismillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ikuti dalam hati, ya Allah. Aku bersaksi, aku menerima. Aktivitas dakwah di Australia kini tak hanya dilakukan oleh kalangan dewasa atau ulama senior saja. Para remaja muslim pun mulai ambil bagian dalam menyebarkan nilai-nilai Islam, termasuk melalui pendekatan yang sangat akrab dan membumi. Salah satu contohnya tampak dalam sebuah video pendek yang menampilkan seorang remaja. Aktivis dakwah sedang berdialog dengan temannya juga, seusia remaja, tentang makna puasa Ramadan di negara yang dikenal dengan keberagamannya itu. Dalam percakapan tersebut, sang aktivis bertanya, apakah temannya pernah mencoba berpuasa? Everybody has ever tried fasting? No. Have you? Yeah, I am fasting right now. Is it hard? Is it a big process to like start from eating? For someone who is like 12 or 13, this is not that hard for him. But like kids who are 7, 8, they try, because when you get older to 14 or 15, you have to, after that in all of your life, so you have to do fasting every year, 1 month every year. Yeah. And after that we have like Eid. We celebrate that. Do you guys have like a big Eid all together? Yeah, we do that. That is. Remaja tersebut menjawab dengan santai, "Yeah, I am fasting right now." Ketika ditanya apakah itu sulit, ia menjelaskan bahwa puasa tidak terlalu berat bagi anak usia 12-13 tahun. Namun, lebih menantang bagi anak-anak yang masih berusia 7-8 tahun. Ia juga menyebutkan bahwa ketika seseorang sudah mencapai usia 14 atau 15 tahun, maka puasa menjadi kewajiban yang harus dijalani setiap tahun selama sebulan penuh. Percakapan mereka kemudian berlanjut ke perayaan setelah Ramadan, yakni Idul Fitri, yang mereka rayakan bersama komunitas muslim lainnya. Namun ada momen lucu sekaligus menarik ketika temannya bertanya, "Is it like being vegan?" Is it like being vegan? Sorry? Is it like being vegan? No, you eat meat. Do you eat meat and like veggies? No, like we can eat anything after we like open our fast. After evening, we can eat foods or something, anything, even water. We can drink water, but you know, bacon, that's haram for us. So What's the purpose of fasting? so it's bringing discipline to your life and showing some patience and feel hunger for others. Sebuah pertanyaan yang mencerminkan bagaimana masyarakat non-muslim mencoba memahami puasa dalam konteks yang familiar bagi mereka. Dengan sabar, sang remaja menjelaskan bahwa puasa tidak sama dengan menjadi vegan. Setelah waktu berbuka tiba, umat Islam bebas mengonsumsi makanan, kecuali yang haram, seperti daging babi. Pertanyaan ini membuka ruang edukasi ringan soal halal haram dalam Islam. Sang aktivis selalu menutup dengan penjelasan yang sederhana namun penuh makna. Puasa bertujuan untuk mendisiplinkan diri, melatih kesabaran, dan merasakan rasa lapar agar lebih empati terhadap orang lain. Selain fenomena remaja, muslim berdakwah, ada juga figur publik seperti Lily J. Ia dikenal sebagai sosok yang vokal, menyuarakan pengalaman spiritualnya setelah memeluk Islam. On day 1. Now it's time to pray. I want to finish the Quran inshallah during Ramadan, so it's 20 pages per day. I'm going to try and fast and do my absolute best. I had the biggest headache, oh my god, definitely because no coffee. The mosque in Taipei is actually not fasting today. They are starting tomorrow because the moon wasn't sighted. So I ended up just going to 7-Eleven to at least break my fast on time with just a little bit of water. Woo! Then we went to the street markets and found some teriyaki beef. This looks so good. Dalam berbagai kesempatan, Lily menceritakan bagaimana Ramadan dan puasa menjadi momen yang sangat emosional dan memperdalam hubungan dirinya dengan Allah.
Banyak mu'alaf lainnya juga merasakan hal yang sama bahwa puasa bukan sekadar menahan lapar, tapi menjadi jalan menemukan kedamaian, arah hidup, dan identitas baru sebagai muslim. Kehadiran mu'alaf-mu'alaf ini memperkuat pentingnya dakwah yang hangat, terbuka, dan menyentuh sisi kemanusiaan, bukan dengan ceramah keras, tapi melalui dialog, contoh nyata, dan empati yang tulus. Currently, we are not Muslims. In Saudi Arabia in particular, we feel the safest that we have ever felt anywhere in the world. I love Saudi people. I feel like we can walk the streets and we always feel comfortable. We know that there's always going to be someone there to help us if we need help. People are super honest and trustworthy. We have such a great impression of the Saudi people, and I really feel like this is all a reflection on the religion as well. We have been fasting for 11 hours now. Bismillah. Bismillah. Hello from Japan. This is country number 8 for me, and I'm very excited to be here. So, just arriving now. Muslim pun mulai ambil bagian dalam menyebarkan nilai-nilai Islam, termasuk melalui pendekatan yang sangat akrab dan membumi. Salah satu contohnya tampak dalam sebuah video pendek yang menampilkan seorang remaja. Aktivis dakwah sedang berdialog dengan temannya juga, seusia remaja, tentang makna puasa, Ramadan di negara yang dikenal dengan keberagamannya itu. Dalam percakapan tersebut, sang aktivis bertanya, apakah temannya pernah mencoba berpuasa? Remaja tersebut menjawab dengan santai, "Yeah, I am fasting right now." Ketika ditanya apakah itu sulit, ia menjelaskan bahwa puasa tidak terlalu berat bagi anak usia 12-13 tahun. Namun, lebih menantang bagi anak-anak yang masih berusia 7-8 tahun. Ia juga menyebutkan bahwa ketika seseorang sudah mencapai usia 14 atau 15 tahun, maka puasa menjadi kewajiban yang harus dijalani setiap tahun selama sebulan penuh. Percakapan mereka kemudian berlanjut ke perayaan setelah Ramadan, yakni Idul Fitri, yang mereka rayakan bersama komunitas muslim lainnya. Namun ada momen lucu sekaligus menarik ketika temannya bertanya, "Is it like being vegan?" Sebuah pertanyaan yang mencerminkan bagaimana masyarakat non-muslim mencoba memahami puasa dalam konteks yang familiar bagi mereka. Dengan sabar, sang remaja menjelaskan bahwa puasa tidak sama dengan menjadi vegan. Setelah waktu berbuka tiba, umat Islam bebas mengonsumsi makanan, kecuali yang haram, seperti daging babi. Pertanyaan ini membuka ruang edukasi ringan soal halal haram dalam Islam. Sang aktivis selalu menutup dengan penjelasan yang sederhana, namun penuh makna. Puasa bertujuan untuk mendisiplinkan diri, melatih kesabaran, dan merasakan rasa lapar agar lebih empati terhadap orang lain. Selain fenomena remaja, muslim berdakwah, ada juga figur publik seperti Lily J. Ia dikenal sebagai sosok yang vokal, menyuarakan pengalaman spiritualnya setelah memeluk Islam. Dalam berbagai kesempatan, Lily menceritakan bagaimana Ramadan dan puasa menjadi momen yang sangat emosional dan memperdalam hubungan dirinya dengan Allah. Banyak mu'alaf lainnya juga merasakan hal yang sama bahwa puasa bukan sekadar menahan lapar, tapi menjadi jalan menemukan kedamaian, arah hidup, dan identitas baru sebagai muslim. Kehadiran mu'alaf-mu'alaf ini memperkuat pentingnya dakwah yang hangat, terbuka, dan menyentuh sisi kemanusiaan, bukan dengan ceramah keras, tapi melalui dialog, contoh nyata, dan empati yang tulus. Kisah mu'alaf seperti Lily J dan para aktivis dakwah cilik tersebut menjadi bukti nyata bahwa dakwah yang menyentuh hati bisa mengubah hidup. Wallahu alam bisawab. Mari ikut ambil bagian dalam dakwah. Sekecil apapun peran kita, minimal dengan membagikan video ini ke orang-orang terdekat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridai setiap langkah kita di jalannya.